Hai everyone, perkenalkan nama saya Agnes Kristi Natalia Singgi. Kali ini saya akan membahas materi dengan judul Strategi dan Menganalisis Desain Proses Produksi dan Jasa dengan subtopiknya Desain Proses Jasa dan Pemilihan Fasilitas dan Teknologi. Yuk kita simak bersama materinya. Desain Proses Jasa. Proses desain atau perancangan sistem penyampaian jasa ini merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Dari tujuan itu baru diidentifikasikan dan dianalisis semua alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkannya. Kemudian dilakukan seleksi dan pemilihan alternatif yang paling sesuai. Tipe operasi jasa yang pertama proyek, yaitu ada sejumlah aktivitas yang saling terkait dan didefinisikan dengan jelas, serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Yang kedua, batch. Dalam proses job shop, jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, lini atau flow shop. Rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama atau seperti aliran perakitan. Yang keempat, proses berkesinambungan atau ongoing process, yaitu kepolisian dan barisan pencegah kebakaran merupakan contoh jasa yang termasuk dalam tipe proses berkesinambungan atau beroperasi 24 jam. Lokasi fasilitas jasa. Lokasi fasilitas seringkali menentukan kesuksesan suatu jasa. Lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial suatu perusahaan. Misalnya, rumah sakit umumnya menempati daerah yang cukup luas dan berlokasi dekat daerah yang padat penduduknya, karena rumah sakit bertujuan untuk melayani masyarakat umum secara luas. Lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik seperti fleksibilitas, competitive positioning, manajemen permintaan, dan fokus. Desain fasilitas jasa. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam desain fasilitas jasa meliputi: yang pertama, sifat dan tujuan organisasi jasa, dan yang kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, faktor estetis. Yang kelima, masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang keenam, biaya konstruksi dan operasi. Pemilihan fasilitas dan teknologi. Yang pertama, proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Contohnya, pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan keperluan sehari-hari seperti mesin cuci dan lain-lain. Yang kedua, proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Contohnya, satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses suatu agregat atau batch produk tertentu. Kemudian dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi yaitu: yang pertama, jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi mempunyai hubungan yang erat sekali. Berdasarkan penentuan jenis teknologi dan mesin serta peralatan yang akan digunakan, disusunlah perkiraan jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun gedung pabrik serta bangunan lain yang diperlukan. Ada 3 golongan biaya kebutuhan dana pembangunan gedung. Yang pertama, biaya pematangan tanah. Yang kedua, biaya pembangunan gedung, yaitu terdiri dari gedung pabrik, kantor gudang, ruangan rekreasi, dan perumahan karyawan inti jika diperlukan. Yang ketiga, biaya pembangunan pagar, selokan, jalan, tempat parkir, penerangan, instalasi untuk menetralkan limbah, dan lain-lain
sebagainya. Baik, sekian dari pembahasan materi saya kali ini. Untuk teman-teman yang sudah nonton, kiranya bisa bermanfaat dan berguna. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.